Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Despitasari dengan NPM C1B0190029. Kami dari kelompok 12 Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menjelaskan materi tentang keamanan kerja, keselamatan, dan kesehatan karyawan. Nah, yang pertama, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu yang dimaksud dengan keamanan kerja, keselamatan kerja, serta kesehatan kerja. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan keamanan kerja? Keamanan kerja adalah suatu unsur-unsur di mana di sana menyangkut tentang terciptanya suasana kerja yang aman dan nyaman. Dan yang kedua mengenai keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja adalah suatu keadaan di mana individu itu merasa cukup, aman, dan sehat dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagai unsur yang menunjang terhadap adanya kesehatan jiwa, raga, jasmani terhadap lingkungan yang juga sehat dan nyaman. Baiklah, adapun undang-undang yang pertama itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu menyangkut tentang keselamatan kerja, di mana di dalam undang-undang ini itu menyatakan dengan jelas bahwa seorang pemimpin di tempat kerja itu berkewajiban dan juga seorang pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Nah, yang kedua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1992 mengenai kesehatan kerja. Nah, undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan itu berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, serta kemampuan fisik pekerja yang baru maupun pekerja yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Nah, sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban untuk memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta memenuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini terdapat pada pasal 23 menjelaskan tentang kesehatan kerja, juga menekankan betapa pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja itu dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Nah, karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan, kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Nah, undang-undang yang ketiga yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Nah, peraturan pemerintah atau PP dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja itu diantaranya yang pertama, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi. Nah, yang kedua itu terdapat peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Dan yang keempat itu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat dari hubungan kerja. Nah, baiklah teman-teman, kita ketahui bahwa resiko kecelakaan kerja itu dapat terjadi kapan saja. Nah, untuk itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja itu menjadi sangat penting dan diperlukan. Nah, sehingga beberapa undang-undang yang telah dijelaskan tersebut itu mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Hal itu salah satu bentuk jaminan pemerintah bahwa pemerintah itu peduli terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja setiap perusahaan. Nah, siapa sih yang mau celaka? Tentu tidak ada satu orang pun yang mau celaka. Nah, tetapi resiko kecelakaan ini bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan tempat kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja yang sering kita kenal dengan K3, yaitu keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja, salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mempelajari lebih jauh mengenai peraturan ataupun hal-hal yang menyangkut resiko penyebab kecelakaan demi keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Itu dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai undang-undang serta definisi dari keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu anggota dari kelompok 12. Selanjutnya dijelaskan oleh Tasya Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dwi Purnata Putri akan melanjutkan penjelasan dari slide berikutnya, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak diduga sebelumnya sehingga memunculkan akibat kerugian berupa korban jiwa ataupun harta benda. Lalu ada penyebab terjadinya kecelakaan. Terdapat dua penyebab, yaitu terjadi secara kebetulan dan kondisi yang tidak aman. Terjadi secara kebetulan yaitu kecelakaan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diramalkan. Sedangkan kondisi yang tidak aman, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Lalu ada faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja, yaitu sifat kerja, jadwal kerja, dan iklim psikologis tempat kerja. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang teori penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu ada model belajar. Model belajar yaitu keterampilan dan kemampuan kerja yang berkembang merupakan hasil dari serangkaian proses belajar. Adapun prinsip kerja yang pokok yaitu adanya reinforcement atau bantuan yang merupakan bentuk timbal balik konsekuensi dari sebuah respon terhadap stimulus tertentu. Perilaku kerja yang mendapatkan bantuan ini adalah perilaku yang berbahaya, dikarenakan para pekerja beranggapan bahwa perilaku aman tidak akan mendapatkan bantuan positif. Dengan berperilaku secara aman, maka para pekerja hanya akan mendapatkan pemborosan waktu, mengakibatkan cepat lelah dan tidak nyaman. Ya, selanjutnya yaitu model kognitif. Dalam pelaksanaan pekerjaan melibatkan penggunaan komponen memori yang luas. Dengan kata lain, dalam pekerjaan semakin banyak yang harus diingat, maka semakin banyak aspek-aspek khusus yang dilupakan. Kecelakaan kerja akan sangat mungkin terjadi jika memori yang salah adalah yang muncul, dan hal yang ini bersifat fatal jika dalam prosedur operasi seorang pekerja lalai, sehingga akan terjadi kesalahan saat melakukan suatu hal. Selanjutnya yaitu model kepribadian. Di sini dijelaskan bahwa gagasan bahwa individu memiliki beberapa sifat kepribadian yang mempengaruhi atau memberi predisposisi terhadap kecelakaan kerja. Berdasarkan hal ini, pandangan yang mengatakan bahwa beberapa individu secara natural akan lebih banyak mengalami kecenderungan kecelakaan daripada yang lain dalam semua situasi dan segala waktu adalah pandangan yang kurang tepat, atau Sandres 1993. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irfan Yudo. Perkenalkan, nama saya Irfan Yudo Yoga Febrian, NPM C1B01999. Saya akan menjelaskan tentang model stres. Kecenderungan mendapatkan kecelakaan kerja akan meningkat jika tugas lingkungan atau stresor individual menurunkan kapasitas individual dalam memahami tuntutan tugas, atau jika tuntutan tugas meningkat lebih jauh di atas kapasitas normal individu. Yang kedua adalah model biologi. Circadian rhythms atau circadian rhythms, fungsi-fungsi tubuh manusia seperti temperatur, tekanan darah, pernapasan,
gula darah, dan fungsi tubuh yang lain bergerak atau bekerja dengan menganut pola 24 jam. Secara masa 24 jam fungsi-fungsi tubuh tersebut mengalami kenaikan dan penurunan kapasitas. Adapun penurunan kapasitas fungsi tubuh manusia lebih cenderung menjadi penyebab kecelakaan kerja. Biological rhythms lebih menekankan bahwa pada diri manusia ada suatu siklus yang sudah terjadi sejak lahir, yaitu siklus fisikal, emosional, dan intelektual. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Yang pertama, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana K3 dan mendukung di tempat kerja. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Sekian, terima kasih.